Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke guys, malam hari ini kita akan bahas soal Cardano karena Cardano hari ini outperform semua top coin karena dia naiknya lumayan kenceng malam ini ya. Di antara top 10 harusnya hari ini Cardano naiknya yang paling kencang karena Bitcoin dan Ethereum hari ini ya lumayan sideways, sedangkan Cardano tiba-tiba ngeroket gitu ya. Nah, pastinya kita akan update soal analisis teknikalnya, kira-kira prediksinya seperti apa, kemudian apa yang sedang terjadi sekarang, kita akan update hari ini. So, kalau teman-teman yang holder Cardano wajib nonton video ini sampai habis. Kita mulai videonya sekarang, let's go. Oke guys, ketika saya membuat video ini, Cardano itu berada di harga 1,59 dolar. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya Cardano sebenarnya sempat nyelip Binance ke nomor 4 ya. Dan sekarang beberapa waktu yang lalu itu kemudian disalip lagi oleh Binance, dan sekarang sudah mulai mendekati lagi guys. Karena market cap Cardano sekarang udah di 50 miliar dolar dan Binance hanya berada di 59 miliar dolar, jadi cuma beda dikit doang. Terlebih lagi karena BNB belakangan ini banyak dihajar oleh FUD ya di mana-mana soal regulasi dan lain-lain. Sedangkan Cardano itu banjir sentimen positif karena banyak sekali yang expect akan ada smart contract yang terjadi di bulan September atau akhir Agustus ini. Jadi sentimen untuk sementara Cardano sangat positif, dan harusnya menjelang September kita masih bisa akan melihat kenaikan yang cukup signifikan di Cardano kalau market crypto secara keseluruhan juga naik ya pastinya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Cardano. Sekarang kita mulai dari daily chart dulu ya guys supaya lebih jelas. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini untuk EMA-nya kita sudah berada jauh di atas EMA 50 maupun EMA 200. So, kita masih pastinya untuk long term berada di area bullish ya. Dan kalau outlooknya, selama Cardano ini berada di atas daerah support di sini 1,39 dolar, harusnya kita masih akan melihat kenaikan ke atas selama market crypto secara keseluruhan juga terus naik ya guys. Nah, sekarang kita masuk ke 1 hour chart supaya lebih jelas. Terakhir kali saya update soal Cardano itu ketika Cardano kalau tidak salah berada di sekitaran sini deh. Sekitaran area inilah pokoknya. Dan saya udah pesan ke teman-teman bahwa kita sedang ngelihat ada pattern ascending triangle ya. Dan itu adalah biasanya pattern bullish. Ini adalah ascending triangle-nya. Jadi modelnya semacam ini. Oke, jadi itu adalah pattern bullish, dan saya udah pesan kemungkinan kalau kita breakout dari sini maka kita akan menuju ke daerah resistance berikutnya. Dan kalau misalnya teman-teman tidak sempat masuk di breakoutnya di sini ketika breakout kemudian kita retest, harusnya kalau misalnya teman-teman jeli masuknya di sini. Tetapi kalau misalnya yang belum sempat masuk, sebenarnya ada dikasih lagi kesempatan berikutnya ketika di retest lagi di sini ke daerah support di sini, dan itu juga menjadi peluang buy kedua. Kalaupun misalnya teman-teman nggak sempat masuk di sini, sebenarnya masih ada kesempatan satu lagi, di mana di sini tuh. Ketika ada momentum naik ke atas, kita memunculkan pattern semacam flag di sini. Seperti yang teman-teman tahu, pattern flag itu adalah pattern continuation ya. Jadi ketika breakout itu akan ada kemungkinan pergerakan harga melanjutkan pergerakan harga sebelumnya. Kalau sebelumnya naik, kita flag, ya berarti selanjutnya harusnya juga naik karena itu pattern continuation gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau buy itu harusnya ada 3 kesempatan di sini ya. Harusnya teman-teman bisa lah dapatin salah satu. Dan sekarang kita sudah persis di daerah resistance berikutnya di area 1,6 dolar. Nah, apa yang bisa terjadi selanjutnya? Menurut saya pribadi, kita harusnya at least di sini akan sideways dulu sebentar. Sideways dulu sebentar di sini sebelum naik. Kalau misalnya ini terjadi, guys, maka teman-teman tinggal tunggu retest lagi.
Nah, ini baru teman-teman buy. Jadi kalau misalnya kelewatan di sini, sebenarnya kalau video kemarin saya udah sebutin sih, kalau teman-teman jeli ya teman-teman harusnya udah masuknya di daerah sini ketika dia breakout dari pattern ascending triangle ini. Tapi kalau misalnya teman-teman udah telat, masuknya jangan sekarang sih menurut saya, karena ingat ya teman-teman, saya selalu pesenin kalau harganya lagi naik kenceng-kencengnya, momentumnya seperti ini naik terus, teman-teman jangan ngejar gitu, jangan dikejar harganya, jangan FOMO gitu istilahnya. Karena kenapa? Biasanya berakhir dengan yang namanya sangkut kalau misalnya teman-teman FOMO gitu ya. Kalau teman-teman FOMO lalu cuan, itu namanya biasanya hoki gitu ya. Tapi kalau teman-teman masuk tidak punya setup yang jelas, cuma karena ngelihat Cardano lagi naik tinggi-tingginya, naik dan naik terus, teman-teman langsung open buy gitu ya, tanpa ada setup yang jelas, tanpa ada stop loss yang jelas, tanpa ada take profit yang jelas di mana, itu sama saja teman-teman gambling gitu ya. Jadi kalaupun teman-teman gambling, ya bisa jadi juga menang gitu ya, bisa jadi kalah gitu. Tetapi saya tidak pernah menyarankan hal seperti itu. Lebih baik kita menunggu dulu ada setup yang jelas. Seperti misalnya kalau seperti yang tadi kita lihat juga, sebenarnya di sini banyak sekali. Kalau misalnya teman-teman nggak sempat di sini, ya sudah, tunggu dulu retest lagi itu. Masuk lagi di sini. Di sini nggak sempat lagi, ya sudah tunggu nih, ya, ada pattern lagi, pattern misalnya flag, ya kan? Ya udah masuknya di sini gitu. Kita harus tunggu konfirmasi dulu guys, bahwa harga pengen melanjutkan kenaikan ke atas, baru teman-teman boleh buy. Jangan serta merta teman-teman ngelihat harganya lagi meroket kenceng ke atas sekarang, teman-teman lalu FOMO gitu, pengen ikutan juga, wah ini saya bakalan ketinggalan nih bang kalau nggak buy sekarang. Nggak kayak gitu guys, karena sekarang kita udah berada di area resisten juga. Bisa jadi kita langsung ngeroket ke atas juga bisa, karena kenapa? Bitcoin sekarang kan Bitcoin lagi sideways ya gitu. Kalau Bitcoin langsung menuju lagi ke area 47 sampai 48 ribu, harusnya kita bisa langsung menembus dari resisten ini dan retest. Ini juga sama yang terjadi dengan Ethereum. Oke. Ketika kita expect, kemarin kita bilang kita expect itu daerah biru ini akan ada rejection, dan ternyata benar ada rejection, tetapi sedikit saja di sini. Teman-teman bisa lihat ketika nyentuh sedikit, kita ada semacam sideways sebentar, langsung kita di bawah banting naik ke atas dan retest ke daerah support, kemudian baru naik lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk ke Cardano, ya sudah, tunggu saja patternnya yang sama dengan yang terjadi di Ethereum tadi. Kalau misalnya di sini ada muncul flag, semacam flag gitu ya. Dihapus dulu biar jelas ya. Kebanyakan ini garisnya guys. Nanti pusing teman-teman lihatnya kan. Saya juga pusing soalnya lihatnya, banyak gitu, ya kan. Hapus dulu, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman belum sempat masuk, ya sudah tunggu dulu, karena kalau misalnya teman-teman masuk di sini, kita udah pas di daerah resistennya, takutnya kita tiba-tiba terjek ke bawah dan kita retest lagi support di sini. Itu kan teman-teman nyangkutnya lumayan dong, jangan sampai nyangkut gitu ya. Kalau misalnya di sini ternyata kita memunculkan pattern continuation semacam flag, atau misalnya semacam symmetrical triangle, ya kan, atau ascending triangle lagi, sama seperti di sini, tapi ini versi besarnya ya. Kalau di sini juga sama, misalnya ada ascending triangle juga, ya sudah, breakout dari pattern tersebut baru kita masuk. Atau sama dengan Ethereum tadi, kita tunggu dulu dia breakout dari ini, tunggu retest, dan teman-teman ikutan masuk. Karena kalau teman-teman masuk sekarang itu, pertama sudah agak telat, karena kita sekarang persis berada di resistennya. Bukan dalam artian dalam long term sih nggak telat ya. Kalau misalnya teman-teman untuk hold jangka panjang itu nggak telat. Kalau untuk holder jangka panjang, saya selalu pesan dollar cost averaging itu adalah cara paling aman. Teman-teman nggak usah pusing harganya naik kemana, turun kemana. Kalau misalnya teman-teman yakin dengan project yang diadain Cardano, dollar cost averaging itu udah cara yang paling benar. Jadi teman-teman nggak perlu pusing, oh besok naik apa turun nih ya, bang minggu depan Cardano bakal turun apa naik. Banyak yang saya ketemu komen seperti itu. Jujur saja kalau saya jawabnya, saya bukan dukun gitu, saya nggak tahu minggu depan bakal turun atau naik, saya juga nggak tahu gitu ya. Karena saya bukan dukun guys, saya nggak bisa prediksi
minggu depan ini bakal turun atau naik, nggak bisa gitu. Kita cuma bisa analisa dan sesuaikan dengan price action yang ada. Kalau misalnya teman-teman tanya, ya kalau teman-teman tanya probabilitasnya naik apa turun, ya mungkin saya masih bisa jelasin. Tapi kalau teman-teman langsung tanyain, bang bakalan naik apa turun nih, ya nggak tahu juga saya guys. Kalau minggu depan seperti apa saya nggak tahu juga. Saya cuma sesuaiin aja dengan pergerakan harganya setiap harinya gitu ya. Jadi itu pesan saya, kalau teman-teman belum sempat masuk di 3 kesempatan sebelumnya, tunggu dulu guys, jangan FOMO ya. Sekali lagi saya ingatin guys, jangan FOMO. Kalau teman-teman yang trader jangan FOMO. Kalau misalnya teman-teman yang memang sudah cicil dari bawah, yang long term holder, yang memang udah percaya dengan Cardano, dan memang untuk hold jangka panjang udah cicil dari bawah-bawah sini, ya sudah lanjutkan saja dollar cost averaging terus menerus, karena sentimen sementara Cardano masih sangat bullish menjelang smart contract ya akan terjadi, yang kata-katanya itu bulan depan atau September. Mudah-mudahan benar-benar terjadi. Kalau memang smart contractnya sudah ada dan berjalan dengan mulus, harusnya kita akan ngelihat Cardano itu naik gila-gilaan gitu ya harusnya, karena smart contract itu salah satu event yang ditunggu-tunggu di tahun ini. Sama seperti kemarin Ethereum itu EIP 1559, kalau di Cardano itu smart contractnya lagi ditunggu-tunggu. Oke? Nah, untuk update Cardano hari ini kayaknya cukup segitu aja lah guys ya. Jadi terima kasih udah nonton sampai akhir video. Semoga bermanfaat. Pastinya jangan lupa juga untuk like-nya dan share kalau bisa. Terima kasih kalau yang udah bantu like dan share. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.